saya Ibu Novianti Dian Lestari dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana materinya? Yuk kita lihat sama-sama. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, nanti kita akan memanfaatkan beberapa sifat atau beberapa aturan. Apa saja sifatnya? Yuk kita lihat satu persatu. Sifat yang pertama, jika nilai mutlak fx kurang dari a, maka penyelesaiannya menjadi negatif a kurang dari fx dan kurang dari a. Bisa kebayang nggak bagaimana contohnya? Kita lihat ya, di sini Ibu buatkan contohnya, misalnya nilai mutlak dari 2x plus 3 ini kurang dari 4. Lihat ya, yang di ruas sebelah kiri ini merupakan suatu fungsi yang ada di dalam tanda nilai mutlak nih ya, merupakan fungsi. Ada variabelnya. Sementara yang di ruas kanan ini merupakan suatu konstanta. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, jika nilai mutlak fx kurang dari gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih besar dari negatif gx dan fx kurang dari gx. Sifat yang kedua ini berlaku jika baik ruas kanan maupun ruas kiri dua-duanya berada dalam bentuk fungsi. Contohnya begini, nilai mutlak 2x plus 3 ini kurang dari x min 4. Nah, ini kanan kiri dua-duanya sama-sama fungsi, sama-sama punya variabel, maka penyelesaiannya menjadi begini ya, mengikuti sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mirip dengan sifat yang pertama, cuman bedanya kalau sifat pertama ini tandanya kurang dari, kalau di sifat yang ketiga tandanya lebih besar dari. Ya. Nah, beda penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya akan menjadi fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Contohnya kalau Ibu buat contoh misalnya begini, nilai mutlak 2x lebih besar dari 5. Ya, ini fungsi, yang ini konstanta. Berikutnya, jika nilai mutlak fx lebih besar dari gx, artinya dua-duanya berada dalam bentuk fungsi, maka penyelesaiannya menjadi fx kurang dari negatif gx atau fx lebih dari gx. Sifat yang kelima, jika nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, atau jika nilai mutlak fx lebih kecil dari nilai mutlak gx, maka penyelesaiannya menjadi f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Jadi ini cuma keduanya dikuadratkan, tandanya tetap sama ya. Begitu juga dengan sifat yang keenam atau yang terakhir Ibu pakai di sini. Jika nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, maka sama dengan yang sebelumnya. Fx dan gx-nya dikuadrat, hanya tandanya juga berubah ya. Kalau di sini tadi lebih kecil, ini lebih besar, berarti di sini juga lebih besar. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak contohnya satu persatu ya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Jika nilai mutlak fx kurang dari a, maka penyelesaiannya menjadi negatif a kurang dari fx kurang dari a. Ini diingat-ingat ya. Lihat contohnya. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x plus 3 kurang dari 5. Kita cek di sini ya. Ini ada variabelnya, dia berupa fungsi, maka dia adalah fx. Sementara yang di sini dia adalah konstanta, dia posisinya sebagai a. Kalau kita perhatikan, itu memiliki bentuk seperti yang pertama ya. Nilai mutlak fx kurang dari a. Maka penyelesaiannya menjadi bagaimana? Negatif a kurang dari fx kurang dari a. Yuk kita isi sama-sama. Negatif a. Negatif a-nya berapa? Oh, a-nya 5. Berarti di sini menjadi negatif 5. Kurang dari fx-nya siapa? 2x plus 3. Kurang dari lagi
kurang dari A. A-nya adalah 5. Kita tuliskan 5 di sini. Jelas ya? Berikutnya, karena kita akan mencari penyelesaiannya, nilai X-nya berapa, maka si X ini harus jomblo. Lihat, nih, perhatikan di sini ya. Kita punya 3 bagian. Di sini adalah bagian sebelah kiri, ini bagian tengah, dan di sini bagian kanan. Nah, 3 bagian ini nanti akan kita selesaikan sekaligus, ya. Ingat tadi kita harus membuat X-nya jomblo, berarti kita harus singkirkan dulu penghalang-penghalangnya. Siapa penghalangnya? Nah, di sini ada plus 3 ditambah 3. Supaya plus 3 hilang, maka kita harus kasih kebalikannya plus 3, yaitu minus 3. Berarti ini semuanya kita kasih min 3. Gimana jadinya? Negatif 5 dikasih min 3. Kurang dari 2X plus 3 dikasih juga min 3. Kurang dari 5 juga dikasih min 3. Oke, kita jumlahkan. Hutang 5, hutang lagi 3, jadi punya hutang 8. Kurang dari 2X ditambah 3 kurang 3 ini habis ya. Maka menjadi kurang dari 2X. Kurang dari 5 dikurang 3, 2. Kita cek, X-nya sudah jomblo belum? Oh, ternyata X-nya belum jomblo nih, masih ada angka 2 di sini. Bagaimana cara menghilangkan angka 2? Lihat ya, 2X artinya 2 dikali X. Perkalian. Maka untuk menghilangkan perkalian, kita kasih lawannya, yaitu pembagian. Dibagi berapa? Karena ini 2, maka dibagi 2. Nanti kalau kalian dapat soalnya di sini 3, maka dibagi 3. Ya. Oke, kita bagi menjadi negatif 8 dibagi 2. Kurang dari 2X dibagi 2. Kurang dari 2 juga dibagi 2. Negatif 8 dibagi 2. Negatif bagi positif, hasilnya sudah pasti negatif. Tinggal angkanya 8 dibagi 2, 4. Sip. Kurang dari 2X dibagi 2. 2 bagi 2. 1 ya. 1 kali X, 1X. Tulis saja X. Kurang dari 2 dibagi 2, 1. Nah, ini X-nya sudah jomblo, maka inilah yang kita dapat intervalnya. Negatif 4 kurang dari X kurang dari 1. Jadi boleh kita tuliskan di sini. Jadi intervalnya adalah negatif 4 kurang dari X kurang dari 1. Gitu ya, ini hasilnya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh dari sifat yang kedua. Jika nilai mutlak fx kurang dari gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari negatif gx dan fx kurang dari gx. Gimana ya lebih jelasnya? Yuk kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah interval nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 3X min 2 kurang dari 2X plus 7. Kita perhatikan ya. Di sini adalah Fx. Gx-nya siapa? Yaitu 2X plus 7 ini dia sebagai Gx. Kita perhatikan di sini dia mengikuti bentuk kedua. Bagaimana bentuk kedua? Nilai mutlak fx kurang dari gx. Maka penyelesaiannya juga mengikuti penyelesaian dari sifat yang kedua. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah fx lebih besar dari negatif gx dan fx kurang dari gx. Ya, jadi untuk sifat yang kedua ini kita akan punya 2 langkah penyelesaian. Ini langkah yang pertama dan di sini adalah langkah yang kedua. Kita mulai dari langkah kita yang pertama. Langkah ke-1.
Bagaimana langkah ke-1? Fx lebih besar dari negatif Gx. Yuk kita tulis Fx-nya siapa? Fx-nya adalah 3x dikurang 2 lebih besar dari negatif Gx. Gx-nya adalah 2x plus 7. Oke, supaya lebih mudah kita buka kurungnya ya, caranya dengan mengalihkan ini sana. Yuk kita tulis 3x dikurang 2 lebih besar dari negatif dikali positif 2x, hasilnya menjadi negatif 2x. Begitu juga yang belakang, negatif dikali positif 7, maka hasilnya menjadi negatif 7. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan berikutnya. Kita lihat di sini, 3x dikurang 2 lebih besar dari negatif 2x dikurang 7. Karena kita mau mencari penyelesaian, berarti x-nya harus jomblo ya. Di sini dia punya x. Biar jomblo, masih ada dikurang 2, maka kita harus kasih lawannya. Lawannya dikurang 2 adalah ditambah 2. Maka semuanya, ruas kiri dan ruas kanan akan kita tambahkan dengan angka 2. Menjadi bagaimana di sini? 3x dikurang 2 ditambah 2 lebih besar dari negatif 2x dikurang 7. Ini juga sama, ditambah 2. Ya, kita cek hasilnya. Dikurang 2 ditambah 2, 0 ya, habis. Maka di sini tinggal tersisa 3x. 3x lebih besar dari negatif 2x. Hutang 7 dibayar 2 menjadi hutang 5. Jelas ya? Berikutnya, oh di sebelah kanan ini harusnya nggak ada x-nya, maka harus kita hilangkan x-nya. Bagaimana cara menghilangkannya? Lihat di sini adalah negatif 2x, berarti lawannya negatif 2x adalah plus 2x atau positif 2x. Maka kanan kiri akan kita tambahkan dengan 2x semuanya ya. Yuk kita masukkan ke sini. Menjadi 3x ditambah 2x lebih besar dari negatif 2x dikurang 5 ditambah 2x. Negatif 2x ditambah 2x, coret ya, habis. Maka tinggal kita jumlahkan, 3x ditambah 2x, 5x lebih besar dari negatif 5. Sudah selesai belum? Belum ya. X-nya belum jomblo, masih ada angka 5-nya di situ. 5 dikali X, berarti biar jomblo, kebalikannya perkalian adalah pembagian. Maka semuanya kita bagi dengan angka 5. Menjadi 5X dibagi 5 lebih besar dari negatif 5 dibagi 5. 5X dibagi 5. 5 bagi 5, 1 dikali X, 1X, atau boleh ditulis X saja. Lebih besar dari negatif 5 dibagi 5, lebih besar dari negatif 5 dibagi 5, hasilnya adalah negatif 1. Oke, kita dapat penyelesaian sementara untuk langkah yang pertama. Sudah selesai belum? Belum, kita masih punya langkah yang kedua. Yuk kita lanjutkan ke langkah kedua. Untuk langkah yang kedua, kita lihat di sini langkah kedua adalah fx kurang dari gx. Siapa fx-nya? Fx-nya adalah 3x dikurang 2. Lebih kecil dari gx-nya adalah 2x plus 7. Sama seperti tadi ya, kita akan membuat x-nya jomblo. Berarti yang di sebelah kanan jangan ada x-nya, yang di sebelah kiri harus jomblo x-nya. Yuk kita lakukan langkahnya satu per satu. Yang di sebelah kiri, 3x dikurang 2. Ini masih ada dikurang 2. Supaya dikurang 2-nya hilang, maka harus kita kasih kebalikannya, yaitu ditambah 2. Menjadi 3x dikurang 2 ditambah 2
kurang dari 2x ditambah 7 ditambah 2. Semuanya ditambah 2 ya. Oke, ini coret habis, tersisa 3x. Kurang dari 2x tambah 7 tambah 2. 7 tambah 2, 9 ya. 2x plus 9. Lihat sebelah kanan. Ruas kanan masih ada 2x-nya. Supaya hilang harus diapakan? Harus dikurang dengan 2x. Ini positif, berarti lawannya negatif ya. Maka di sini menjadi 3x dikurang 2x kurang dari 2x ditambah 9 dikurang 2x. Ada 2x dikurang 2x, coret. 3x dikurang 2x, 3 dikurang 2, 1. Berarti di sini 1x. Atau boleh ditulis x saja. Kurang dari 9. Oke, ini adalah penyelesaian langkah kedua. Berikutnya, tinggal kita gambarkan di garis bilangan nih, karena ada 2 ya. Kita gambarkan di garis bilangan, kita satukan. Bagaimana garis bilangannya? Di sini kita punya titik negatif 1, dan kita punya titiknya adalah 9. Ya, ada negatif 1 dan ada 9. Lihat langkah pertama, penyelesaiannya adalah x lebih besar dari negatif 1. Kalau lebih besar ke kiri atau ke kanan ya? Ya betul, ke kanan. Maka kita buat dari sini. Panah ke sebelah kanan. Lebih besar dari negatif 1. Kemudian penyelesaian langkah kedua. X-nya kurang dari 9. Kurang dari 9 berarti ke kanan atau ke kiri? Ya betul, ke kiri. Berarti kita buat panahnya ke sana. Nah, karena mereka bertumpukan, maka penyelesaiannya adalah daerah yang ada dua-duanya. Atau yang garisnya ada 2. Ya, di sini ini garisnya cuma 1 ya. Nah, ini ada 2, maka penyelesaiannya adalah daerah di sini nih. Nah, antara berapa sampai berapa? Antara negatif 1 sampai 9. Atau boleh kita tulis negatif 1 kurang dari x kurang dari 9. Sehingga kita dapat intervalnya. Boleh kita tuliskan, intervalnya adalah negatif 1 kurang dari x kurang dari 9. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, sifat yang ketiga. Jika nilai mutlak fx lebih besar dari a, maka fx-nya kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Perhatikan perbedaan dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya di sini pakai kata sambungnya dan. Berarti nanti untuk penyelesaiannya harus digabungkan kedua-duanya. Untuk langkah pertama dan langkah kedua. Tapi kalau di sini pakainya atau, artinya langkah pertama atau langkah kedua. Itu ya. Oke, untuk contohnya supaya lebih jelas. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x plus 3 lebih besar dari 5. Ini adalah fx. Ini karena bukan fungsi berarti dia adalah a. Maka bentuk ini mengikuti bentuk nilai mutlak fx lebih dari a. Sehingga penyelesaiannya tadi ada 2 langkah ya. Yang pertama adalah fx-nya kurang dari negatif a atau fx-nya lebih besar dari a. Fx-nya lebih besar dari a. Oke ya, ini jadi ada 2 langkah. Ini langkah ke-1, ini langkah ke-2. Yuk kita coba dulu mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah fx kurang dari negatif a. Kita lihat berapa nilai fx-nya. Fx-nya adalah 2x plus 3 kurang dari negatif a. A-nya 5, negatif a berarti negatif 5. Jelas ya? Nah, kita lanjut di sini. Karena kita akan membuat x-nya jomblo, berarti di ruas sebelah kiri ini harus kita hilangkan pengganggu-pengganggunya. Siapa dulu nih?
Oh, plus 3. Plus 3 supaya hilang maka harus diapakan? Ya, dikasih lawannya yaitu dikurang 3. Maka kedua ruas kita kasih dikurang 3 menjadi 2x ditambah 3 dikurang 3 kurang dari negatif 5 dikurang 3. Ini habis ya. Sisanya hanya 2x saja. Hanya 2x saja. Kurang dari negatif 5 dikurang 3, hutang 5, hutang lagi 3, menjadi hutang 8. Jomblo belum? Belum ya. Di sini masih 2x, 2 dikali x. Maka supaya hilang kita kasih lawannya. Perkalian lawannya adalah pembagian dibagi 2. Menjadi 2x dibagi 2 kurang dari negatif 8 dibagi 2. 2x dibagi 2, 2 bagi 2, 1. 1 kali x, 1x. Berarti x saja ya. Kurang dari negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Ini hasil dari langkah pertama. Selesai belum? Belum, karena kita masih punya langkah berikutnya, langkah yang kedua. Langkah yang kedua bagaimana bunyinya di sini? Fx lebih besar dari A. Fx-nya berapa? Tuh, Fx-nya adalah 2x plus 3. Lebih besar dari 5. Sama seperti tadi, kita akan buat x-nya jomblo. Berarti kita kasih lawannya dari plus 3 adalah dikurang 3. Menjadi 2x ditambah 3 dikurang 3 lebih besar dari 5 dikurang 3. Di sini habis ya, sisanya 2x saja. 2x lebih besar dari 5 dikurang 3, 2. Selesai belum? Belum, x-nya belum jomblo, masih ada 2x, 2 dikali x. Maka lawannya adalah pembagian dibagi 2. Menjadi 2x dibagi 2 lebih besar dari 2 dibagi 2. 2x dibagi 2, catat ya. 1 kali x, x saja. Lebih besar dari 2 dibagi 2, 1. Oke, ini penyelesaian dari langkah kedua. Bagaimana gambarnya di garis bilangan? Kita gambar begini. Ini garis bilangannya. Ibu punya 2 titik, siapa saja? Negatif 4 dan 1. X kurang dari negatif 4. Maka ke kanan atau ke kiri kalau kurang dari negatif 4? Ke kiri ya. Sana, sementara ini X lebih besar dari 1, berarti ke kanan. Nah, di sini kan tidak ada daerah yang bertumpuk, maka penyelesaiannya adalah ini. Atau ini. Ya, atau. Maka intervalnya bisa kita tulis. X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 1. Jelas ya? Insyaallah. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini sifat yang keempat. Jika nilai mutlak fx lebih besar dari gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari negatif gx atau fx lebih besar dari gx. Sama seperti tadi ya, bentuknya sama, hanya berbeda di sini yang tadinya a menjadi gx, yang tadinya negatif a jadi negatif gx gitu ya. Caranya kurang lebih sama. Yuk kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 3x min 2 lebih besar dari 2x plus 7. Perhatikan ya di sini. Ini sebagai siapa? Nah, dia sebagai fx. Kemudian 2x plus 7 sebagai dx. Betul ya? Nah, kita lihat bentuknya. Ternyata bentuknya adalah nilai mutlak fx lebih besar dari gx. Maka penyelesaiannya menjadi 2 langkah tadi ya. Apa saja langkahnya? Yang pertama, fx kurang dari negatif gx, atau yang kedua langkahnya fx lebih besar dari gx.
Ya, ini langkah 1, ini langkah kedua. Kita mulai satu persatu dari langkah pertama. Langkah ke-1. Langkah ke-1 adalah fx kurang dari negatif gx. Fx-nya berapa? Ya, fx-nya adalah 3x dikurang 2. Kurang dari negatif gx-nya 2x plus 7. Sama seperti contoh sebelumnya ya, kita kalikan dulu negatifnya ini. Menjadi 3x dikurang 2 kurang dari negatif 2x dikurang 7. Nah, sekarang tinggal kita bikin jomblo. Ya, caranya di ruas sebelah kiri tidak boleh ada konstanta, dan di ruas sebelah kanan jangan ada variabel x-nya. Yuk satu-satu kita kerjain. Ruas kiri dulu. Supaya negatif 2 ini hilang, maka harus kita kasih lawannya. Lawannya dikurang 2 adalah ditambah 2. Maka semua ruas kanan dan kiri kita tambahkan dengan 2. Menjadi 3x dikurang 2 ditambah 2 kurang dari negatif 2x dikurang 7 ditambah 2. Catat ya, habis menjadi 3x kurang dari negatif 2x. Nah ini hutang 7 dibayar 2, berarti masih punya hutang 5. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan lagi. Ruas sebelah kiri sudah tidak ada konstanta, tapi di ruas sebelah kanan masih ada negatif 2x nih. Maka supaya negatif 2x-nya menghilang, harus kita kasih lawannya. Lawannya negatif 2x adalah positif 2x atau ditambah 2x. Menjadi 3x ditambah 2x kurang dari negatif 2x kurang dari negatif 2x dikurang 5 ditambah 2x. Oke, 3x ditambah 2x 5x, betul. Kurang dari negatif 2x dengan positif 2x. Coret habis ya. Tersisa siapa? Sisanya negatif 5, betul. Nah, kalau sudah begini, sudah jomblo belum x-nya? Belum, masih ada angka 5, ini artinya 5 dikali x. Maka supaya 5-nya hilang harus kita kasih lawannya. Ini perkalian, maka lawannya adalah pembagian. Dibagi 5, sehingga menjadi 5x dibagi 5 kurang dari negatif 5 dibagi 5. 5x dibagi 5 hasilnya x saja, kurang dari negatif 5 dibagi 5, negatif 1. Oke, kita sudah dapat hasil dari langkah pertama. Wah, kita sudah setengah jalan. Berarti tinggal kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah kedua. Langkah kedua adalah fx lebih besar dari gx. Fx lebih besar dari gx. Kita masukkan fx-nya adalah 3x dikurang 2. Lebih besar dari gx, lebih besar dari 2x plus 7. Sama seperti tadi, kita buat jomblo, menghilangkan negatif 2 di sini, maka kita kasih kebalikannya. Ditambah 2. Menjadi 3x dikurang 2 ditambah 2 lebih besar dari 2x plus 7 plus 2. Jumlahkan, ini catat ya. Maka yang tersisa hanya 3x. 3x lebih besar dari 2x ditambah totalnya 9. Betul. Nah, ruas kanan masih ada 2x nih, positif. Maka lawannya adalah negatif 2x. Sehingga setiap ruas kita kurangi dengan ini. Menjadi 3x dikurang 2x lebih besar dari 2x ditambah 9 dikurang 2x. 3x dikurang 2x, 3 dikurang 2, 1. Berarti 1x. Kita tulis x saja ya.
lebih besar dari 2x dengan min 2x coret, habis sehingga sisanya hanya 9. X lebih besar dari 9. Udah jomblo ya? Ini penyelesaian langkah yang kedua. Lalu bagaimana menggambarkan daerah penyelesaiannya? Tinggal kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Kita punya berapa titik? 2 ya, negatif 1 dengan 9. Yuk kita lihat, X kurang dari negatif 1, kurang dari berarti tambah kecil, ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kiri, ke sana. X lebih dari 9, berarti ke sebelah kanan. Bertubrukan tidak? Tidak ya, di sini daerahnya. Nah, yang tertutup ini, maka SP-nya atau deh. Sehingga kita dapat penyelesaiannya atau intervalnya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 9. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Contoh yang berikutnya atau sifat yang berikutnya. Untuk sifat yang kelima, jika nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, ini sama-sama nilai mutlak kanan dan kiri ya, maka penyelesaiannya tinggal kita kuadratkan saja dua-duanya. F kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Contohnya, tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x plus 5 kurang dari nilai mutlak 3x min 10. Ya, kita lihat di sini ada fx, di sini juga ada gx. Kalau tadi gx-nya tidak ada tanda mutlak, sekarang gx-nya punya tanda mutlak, maka menyelesaikannya kita ikuti sifat ini. Nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, maka untuk penyelesaiannya akan kita jadikan f kuadrat x ini kurang dari g kuadrat x. Ya, kita masukkan f kuadrat x. F-nya berapa? 2x plus 5, sehingga di sini menjadi 2x plus 5 pangkat 2 kurang dari 3x min 10. 3x min 10 pangkat 2. Nah, kita cari dulu ya. Ibu cari di sini nih. Untuk 2x plus 5 pangkat 2. Ini artinya 2x plus 5 dikali lagi dengan 2x plus 5. Kita ingat-ingat ya, kita bikin pelangi ke sini. 2x dikali 2x. Kemudian ke sini positif dengan positif, tandanya positif juga, 2x kali 5. Berikutnya yang belakang ke bawah. Positif kali positif, positif. 2x kali 5 juga, ditambah terakhir sini. Nah, 5 kali 5. Oke, kita kalikan. 2x kali 2x, 2 kali 2, 4. X dikali x menjadi x kuadrat. Ditambah 2x kali 5, 10x. Ditambah 2x kali 5, 10x. Ditambah 5 kali 5, 25. Sehingga hasilnya menjadi 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 25. Ini untuk yang 2x plus 5 kuadrat ya. Kemudian kita cari juga untuk yang 3x min 10 kuadrat. 3x min 10 pangkat 2. Ini artinya 3x min 10 dikali dengan 3x min 10. Ibu langsungkan ya. 3x dikali 3x hasilnya 9x pangkat 2. 3x dikali negatif 10. Positif kali negatif, negatif. 3x kali 10, 30x. Berikutnya yang ini. Negatif 10 kali 3x. Negatif kali positif, negatif. 10 kali 3x, 30x. 30x. Berikutnya negatif dikali negatif, positif. 10 kali 10, 100. Maka hasilnya menjadi
9x kuadrat min 60x ditambah 100. Kita kembali lagi ke sini. 2x tambah 5 dipangkat 2 ini hasilnya ya. Kita tuliskan. Hasilnya adalah 4x pangkat 2 ditambah 20x ditambah 25. Hasilnya kurang dari, nih yang bawah, 9x kuadrat dikurang 60x ditambah 100. Oke, selanjutnya kita dekatkan. Kita dekatkan semua, ya. Kita pindahkan semuanya ke ruas sebelah kiri, sehingga yang di sebelah kanannya jadi 0. Maka kita dapat menjadi begini. 4x kuadrat. Ini ada 9x kuadrat pindah ya menjadi negatif 9x pangkat 2. Kemudian di sini ada ditambah 20x. Kita lihat di sebelah kanan ini dikurang 60x. Kalau pindah menjadi tambah ya, tambah 60x. Ini ditambah 25. Plus 100 pindah menjadi dikurang 100. Hasilnya kurang dari 0. Yuk kita jumlahkan. 4x kuadrat dikurang 9x kuadrat. 4 dikurang 9, negatif 5 ya. Negatif 5x kuadrat. 20 ditambah 60, plus 80x. 25 dikurang 100, negatif 75. Kurang dari 0. Kita lihat nih, ini masih besar sekali. Boleh kita sederhanakan. Caranya gimana nih biar hilang? Dibagi negatif 5. Ya, maka semuanya dibagi negatif 5. Negatif 5x kuadrat dibagi negatif 5. Ditambah 80x juga ibu bagi dengan negatif 5. Dikurang 75 juga ibu bagi dengan negatif 5. Hasilnya, nah perhatikan, ketika kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, maka tanda di sini akan berbalik. Tadinya kurang dari, berbalik menjadi lebih dari. Lebih dari 0 dibagi negatif 5. Yuk kita kerjakan lagi. Negatif 5 dibagi negatif 5. Positif 1 ya. Maka di sini tinggal tersisa x kuadrat ditambah 80. Bukan ditambah. Kita hapus dulu ya. Ini bukan ditambah ya, tapi dikurang. Kenapa dikurang? Karena positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 80 bagi 5, 16x. Berikutnya, negatif 75 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif, positif. 75 dibagi 5, 15. Lebih dari 0 dibagi negatif 5, tetap 0 ya. Nah, berikutnya, ini menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Maka untuk menyelesaikannya, kita faktorkan saja. Bagaimana faktornya, masih ingat? Ini x dengan x. Kita akan mencari dua angka untuk mengisi ini. Yang ketika dikalikan hasilnya adalah 15, tapi ketika dijumlahkan hasilnya negatif 16. Ingat ya yang peki-peki dulu itu. Ya, kita akan mencari ketika P ditambah Q hasilnya sama dengan negatif 16, tapi ketika P dikali Q hasilnya harus 15. Kira-kira berapa angkanya? Ibu pakai negatif 1 dengan negatif 15 ya. Negatif 1 dikali negatif 15, positif 15. Negatif 1 ditambah negatif 15, negatif 16. Maka di sini kita isi x min 1 dan x min 15. Maka di sini x-nya adalah 1, lalu x-nya sama dengan 15. Oke. Setelah ini, kita langsung masuk ke garis bilangannya. Garis bilangannya, kita punya dua titik tadi. 1 dan 15. Nah, berikutnya tinggal kita cek aja. Di sini ada angka 0 misalnya ya. Di sini ada angka 0, kita masukin nih ke sini. 0 dikurang 1 dikali 0 dikurang 15. 0 dikurang 1 min 1 dikali 0 dikurang 15 min 15. Kalau dikalikan hasilnya
positif 15. Berarti di sini hasilnya nanti positif atau lebih dari 0. Nah, di sebelah sini, ini udah pasti akan bersilangan. Kalau di sebelah kirinya positif, tengahnya negatif, sininya positif lagi. Atau boleh dicek satu-satu ya. Kalau takut salah, misalnya di sini ada angka 2. Kita masukkan ke sini. 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 15. 2 dikurang 1, 1 ya, dikali 2 dikurang 15, negatif 13. 1 dikali negatif 13, hasilnya negatif 13. Oh, betul, di sini hasilnya negatif. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada angka berapa? Misalnya 16 ya. Kita masukkan lagi buat ngecek. 16 dikurang 1 dikali 16 dikurang 15. 16 dikurang 1, 15 dikali 16 dikurang 15, 1. 15 kali 1 positif 15. Nah, berarti di sini juga positif. Tinggal kita cek saja mana yang diperlukan. Lihat di sini yang diperlukan yang lebih besar dari 0, artinya yang positif. Maka penyelesaiannya menjadi di sini. Yang positif yang kita ambil. Sehingga kita dapat interval penyelesaiannya. Intervalnya adalah X-nya kurang dari 1 atau X lebih dari 15. Ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir, yang keenam, jika nilai mutlak fx lebih besar dari nilai mutlak gx, maka tinggal dikuadratkan saja sama seperti sebelumnya. Ini Ibu masih pakai contoh soal yang sama, Ibu masih pakai contoh soal yang sama. Ini sebagai fx, ini sebagai gx. Bagaimana menyelesaikannya? Sama seperti tadi. Ya, kita kuadratkan kedua-duanya. Menjadi 2x plus 5 pangkat 2 lebih besar dari 3x min 10 pangkat 2. Masih ingat tadi 2x plus 5 pangkat 2 berapa hasilnya? Ibu tulis langsung ya. 4x pangkat 2 ditambah 20x ditambah 25. Lebih besar dari 3x min 10 pangkat 2. 9x kuadrat min 60x plus 100. Ini sama kayak tadi ya caranya, bisa dilihat lagi. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita kosongkan ruas kanannya sehingga semua berkumpul di kiri. Menjadi 4x kuadrat dikurang 9x ditambah 9x kuadrat ditambah 20x min 60 pindah menjadi plus 60x ditambah 25 plus 100 pindah menjadi min 100. Tandanya lebih dari 0. Oke, kita jumlahkan ya. 4x kuadrat dikurang 9x kuadrat min 5x kuadrat ditambah 80x 25 dikurang 100 min 75. Lebih besar dari 0. Oh, ini masih ada negatif 5. Kita sederhanakan ya. Semuanya dibagi negatif 5. Negatif 5x kuadrat dibagi negatif 5 ditambah 80x dibagi negatif 5 dikurang 75 dibagi negatif 5. Lebih, bukan lebih, ingat ya. Ini dibagi dengan negatif, berarti tandanya harus berbalik. Misalnya menjadi kurang dari 0. Ya, karena dibagi dengan negatif. Nah, tinggal kita sederhanakan. Negatif 5 dibagi negatif 5, 1 ya, menjadi x kuadrat ditambah, dikurang 16x ditambah 15 kurang dari 0. Yuk kita lanjut. Ini kita faktorkan. Tadi faktornya masih sama ya, masih ingat? X min 1 dan X min 15. Sehingga dapat X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 15. Kita buat garis bilangannya. Sini ya. Di sebelah sini ada 1, di sebelah sini ada 15. Kita ambil titik ujinya lagi. Kita pakai di sini ada angka 0, dimasukkan ke sini nih.
X min 1 dikali X min 15 ya. 0 ini sebagai X-nya, maka kita masukkan menjadi 0 dikurang 1 dikali 0 dikurang 15. 0 dikurang 1, negatif 1 dikali negatif 15. Negatif kali negatif hasilnya positif 15. Positif. Maka yang sebelah sini nanti hasilnya akan positif. Yang tengah kita ambil contohnya lagi angka 2. Antara 1 sampai 15 ya. Ada angka 2 misalnya. Masukkan sebagai X. 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 15. 2 dikurang 1 adalah 1 dikali 2 dikurang 15 negatif 13. 1 kali negatif 13 negatif 13. Oh, berarti nanti yang di daerah tengah sini ini hasilnya akan negatif. Ya. Berikutnya yang sebelah kanan. Tadi sudah kita coba juga pakai 16. Menjadi 16 dikurang 1 dikali 16 dikurang 15. 16 dikurang 1, 15 dikali 1. Hasilnya positif 15. Positif. Sekarang kita cari. Lihat di sini. Yang dibutuhkan adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti dia negatif. Maka yang kita pakai yang tengah sini, negatif. Sehingga kita dapat penyelesaiannya. Intervalnya karena di tengah-tengah berarti 1 kurang dari X dan kurang dari 15. Selesai. Itulah pembahasan untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian dari Ibu untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.